Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mempelajari satu ayat di dalam Alkitab, yaitu Matius pasal 10 ayat 34. Video ini saya buat berdasarkan video Pak Ade Armando di channel YouTube Cokro TV. Beliau bercerita dalam video itu bahwa ada seorang temannya yang memilih untuk tidak beragama gara-gara membaca ayat-ayat tertentu di dalam Alkitab, yaitu ayat-ayat yang memuat kekerasan. Dan salah satu yang disinggung adalah Matius pasal 10 ayat 34. Nah, pertanyaannya adalah apakah ayat itu memang bernuansa atau memuat isu kekerasan atau pro kekerasan? Mari simak video saya kali ini. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami di dalam memahami firman. Biarlah Allah Roh Kudus boleh menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai rasa tanggung jawab, kita tidak boleh membaca satu ayat saja. Kita harus melihat ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat tersebut, baik itu ayat-ayat sebelumnya maupun ayat-ayat sesudahnya. Maka saya akan membaca Matius pasal 10 ayat 34 dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat tersebut. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, sekian saja dulu ya yang kita baca. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, fokus kita adalah kata pedang di dalam ayat 34. Apakah memang kata pedang itu yang disinggung oleh Yesus ketika dia berkata, aku datang bukan membawa damai, melainkan pedang? Apakah memang itu adalah pedang yang digunakan untuk berperang? Nah, kita melihat bahwa dalam bahasa Yunani kata itu memang makhairan. Makhairan ini diartikan di dalam dua pengertian. Yang pertama adalah secara hurufiah, yaitu belati atau pedang kecil. Dan yang kedua adalah secara figuratif atau secara konotasi, yaitu penganiayaan, penindasan, bahkan hukuman. Nah, sesuai dengan konteks yang ada, tidak mungkin kita berikan pengertian pada kata pedang itu secara hurufiah. Tetapi sesuai konteksnya, sekali lagi sesuai konteksnya, di dalam bingkai konteks dekatnya, maka itu adalah figuratif atau konotasi. Tidak mungkin Yesus bertujuan untuk melakukan kekerasan atau membuat sebuah semangat untuk berperang, karena ayat-ayat berikutnya menjelaskan hal itu. Dia sudah menyinggung di situ soal pikul salib. Bagaimana orang bisa berperang dengan Yesus menyinggung tentang pikul salib. Jadi ini berbicara tentang penganiayaan. Dari konteks yang paling dekat itu pasti berbicara tentang penganiayaan. Nah, mari kita uji. Ayat-ayat sebelum daripada ayat 34 ini, misalnya Matius pasal 10 mulai daripada ayat 16 sampai dengan 32. Yesus bicara di situ tentang penganiayaan. Maka jangan heran di dalam ayatnya yang ke-16 dia berkata, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Dia memberikan gambaran kepada para murid bahwa keberadaan mereka di dunia ini, ketika mereka mengikut Yesus dan tetap hidup di dalam dunia ini, mereka seumpama seperti domba di tengah-tengah serigala. Karena memang sejarah menyatakan kepada kita, membuktikan apa yang Yesus katakan. Stefanus contohnya misalnya mengalami nasib yang mengerikan. Dia dibunuh gara-gara imannya kepada Yesus Kristus. Demikian pula nanti dalam sejarahnya para murid
Bahkan Paulus mengalami penganiayaan, mengalami hal-hal yang sama. Dan kita memberikan sebuah analisa tentang konteks dekatnya ini, dan kita harus setuju bahwa ini adalah berbicara tentang penganiayaan yang dialami oleh orang-orang yang mengikut Yesus, bukan sebaliknya. Ya, jadi prinsip ini adalah penting. Melihat sebuah ayat di dalam konteks yang dekat, itu adalah sesuatu sikap yang bertanggung jawab di dalam membaca sebuah ayat. Nah, belum lagi dengan mengaitkannya di dalam konteks yang jauh. Apakah itu dari kitab itu secara keseluruhan, kitab yang dimaksud misalnya di dalam Matius, atau melihat pengajaran total skriptura atau seluruh keberadaan Alkitab, melihat ayat itu. Apakah setuju dengan kekerasan? Dan tentunya tidak. Karena apa? Semua pengajaran tentang Yesus tidak pernah menghadirkan ajaran tentang perang. Sekali lagi, Yesus tidak pernah mengajarkan perang. Saya ambil contoh. Ketika Yesus ditangkap, apa yang terjadi? Para tentara itu menangkap Yesus dan Petrus mengambil pedangnya dan memutuskan telinga Malchus. Dan apa yang terjadi? Yesus berkata kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Saudara tahu, kalau misalnya Yesus di dalam Matius pasal 10 ayat 34 mengajarkan tentang kekerasan di situ, lalu kenapa dia mengatakan kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu? Itu sebuah kontra, saudara. Jadi Yesus tidak pernah kontradiksi pada pernyataannya dengan sikapnya. Itu hal yang harus Anda tahu. Ya, jelas di dalam konteks yang lebih jauh, di luar daripada konteks dekatnya itu, cerita itu menunjukkan kepada kita bahwa Yesus tidak mengajarkan kekerasan di dalam ayat itu. Berarti apa yang saya katakan tadi, itu harus diartikan secara konotasi atau figuratif. Pedang di situ diartikan sebagai penganiayaan, penindasan, bahkan hukuman yang akan dialami oleh orang-orang yang mengikut Yesus yang diperbuat oleh orang lain. Nah, saudara, kita juga melihat bahwa untuk menguji apa yang saya katakan ini, coba kita tempatkan ayat itu pada pribadi Yesus. Maksud saya, coba menguji ayat itu di dalam perilaku Yesus. Nah, saudara tahu, sejak dia lahir sampai dia mati di atas Golgota, tolong bertanya, apakah Yesus pernah memegang pedang dan memerangi orang lain? Apakah Yesus pernah mengajak satu komplotan atau satu kelompok untuk membunuh orang lain? Saudara, jangan membohongi diri sendiri. Alkitab memberikan kita informasi Yesus di dalam seluruh hidupnya, bahkan sampai mati di atas kayu salib, tidak pernah membawa pedang untuk melawan orang lain. Jangankan pedang, Bapak Ibu, ya, melawan saja orang yang menganiaya dia diludahi, dia ditampar, dia dipersekusi, bahkan dia dipaku di atas kayu salib. Yesus tidak pernah memakai kekerasan untuk membela diri dan memperlakukan orang lain. Maka apakah kita dengan sembrono mengaitkan hal ini sebagai ajakan kekerasan seperti yang dipahami oleh kawan daripada Pak Ade Armando itu? Saya kira terlalu berani untuk mengklaim seperti itu. Saya tegaskan bahwa ayat itu tidak memuat isu-isu kekerasan. Sesuai dengan apa yang saya jelaskan. Jadi saudara, jangan bingung dan jangan ragu untuk terus setia kepada Kristus. Ayat itu, Matius pasal 10:34, tidak memuat isu kekerasan. Tapi itu sebagai penganiayaan yang akan dialami oleh para pengikut Kristus. Dan engkau yang telah mengambil keputusan untuk ikut Kristus harus siap menghadapi semua
kenyataan itu. Ya. Yesus berkata, yang lebih mengutamakan papanya, mamanya lebih daripada aku, itu tidak layak bagiku. Bahkan dia katakan, siapa yang ingin mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Adakah nuansa kekerasan di situ? Saudara harus jujur. Tuhan Yesus memberkati. Amin.